Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reki Dariswana dengan NIM 205132880 akan menjelaskan bagaimana hukum di Indonesia. Pembentukan dan materi muatan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat dan mengurus sebuah masyarakat yang ada di suatu negara. Apabila dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Menurut saya, hukum yang ada di Indonesia sudah menerapkan sepenuhnya arti dari hukum itu sendiri. Hukum yang mengikat dan mengurus semua aspek masyarakat yang ada di Indonesia, baik dari pembangunan, pajak, dan untuk kasus kejahatan atau kriminalitas. Pembentukan sebuah hukum di Indonesia sendiri mengikuti sumber dari hukum pemerintahan Belanda, yaitu contohnya adanya kitab mengenai undang-undang hukum perdata, yaitu yang di dalam bahasa Belandanya Burgerlijk Wetboek, di mana dalam materi itu memuat 4 buku yang terbagi di dalam bagian masing-masing, seperti hukum mengenai benda, perikatan, pembuktian, dan kadaluarsa, serta orang sebagai subjek hukum. Hukum Indonesia sendiri juga sebenarnya menggunakan dasar hukum Eropa kontinental, sehingga hukum di Indonesia harus berlandaskan kepada hukum utama, yaitu undang-undang yang tertulis. Undang-undang di Indonesia dibentuk oleh lembaga legislatif bersama dengan persetujuan Presiden. Materi muatan hukum memiliki makna bahwa sesuatu yang harus dimuat dalam sebuah hukum atau perundang-undangan, sehingga dalam penyusunan hukum tersebut haruslah memuat asas-asas sesuai dengan ketentuan hukum utama di Indonesia. Di Indonesia, materi muatan hukum harus mengikuti Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengayoman. Bermakna bahwa sebuah hukum dibentuk untuk mampu mengayomi sebuah aspek kehidupan masyarakat, sehingga munculnya rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Yang kedua, kemanusiaan. Berdasarkan Pancasila nomor 2, mengenai kemanusiaan yang harusnya adanya sikap adil. Ketiga, kebangsaan. Di dalam membentuk sebuah hukum, diperlukan rasa kebangsaan atau cinta tanah air. Karena ini sangat penting dalam menjalankan kesetiaan kita kepada NKRI. Keempat, kekeluargaan. Ini merupakan dasar asas selanjutnya yang ada di dalam pembentukan hukum. Harus memuat kekeluargaan agar mengenal bagaimana masyarakat Indonesia itu sendiri. 5, kenusantaraan. Ini kelanjutan dari kebangsaan tadi, di mana kita saat membuat hukum harus memuat unsur kenusantaraan dan sesuai kondisi masyarakatnya juga. Keenam, Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga merupakan satu paket lengkap dengan kebangsaan dan nusantaranya. Ketujuh, keadilan. Berdasarkan Pancasila nomor 5, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan kebersamaan dengan hukum yang berlaku dan tidak semena-menanya. 8, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Kesembilan, ketertiban dan kepastian hukum dibentuk berdasarkan kejelasan bukan keraguan-raguan. Kesepuluh, keserasian, keseimbangan, dan keselarasan dari hukum yang berlaku di Indonesia. Namun pada penerapan hukum, terkadang kita melihat bahwa tidak sejalan dengan apa yang telah dikatakan berdasarkan asas muatan yang berlaku. Tidak jarang hukum lebih runcing ke bawah, di mana masyarakat tidak mampu mendapatkan hukuman besar, sedangkan di bagian atas terlalu tumpul dan lebih memberikan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan dan perlakuan yang dibuat. Yang kedua, bagaimana dinamika problematika penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia seperti yang seringkali kita lihat, bahwa dinamika atau problematika itu berasal dari pelaksanaan hukum itu sendiri.
Indonesia memiliki hukum yang sesuai dengan ciri kehidupan masyarakatnya. Hanya saja penerapan hukum itu sendiri seringkali belum tegak dan seringkali dilaksanakan secara asal-asalan. Bayangkan saja, koruptor di Indonesia hanya mendapatkan hukuman yang beberapa tahun, bahkan dengan fasilitas tahanan yang sangat bagus, sedangkan masyarakat yang maling sendal dan ayam mengalami hukuman bahkan sampai 15 tahun penjara. Sungguh miris kehidupan hukum di Indonesia, di mana seharusnya penegak hukum bertindak sebagai golongan yang menjadi contoh dalam penerapan, tetapi mereka terkadang lupa akan tanggung jawabnya. Bisa kita lihat semakin banyaknya kasus korupsi di Indonesia karena kurangnya rasa atau efek jera yang diberikan oleh hukum kepada pelaku tindak korupsi tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, baru-baru ini ketika pandemi berlangsung, disalurkan dana bantuan untuk masyarakat dan dana ini dikorupsi pula. 10.000 per orang yang dapat. Bayangkan jumlah penduduk di Indonesia tidak mampu sangat banyak menjadikan pelaku dana bansos bisa meraup uang hingga triliunan. Bahkan Presiden sendiri mengatakan bahwa pelaku korupsi dana akan dihukum seberat-beratnya, tetapi mereka masih melakukan korupsi. Ini menandakan bahwa peraturan mengenai hukum belum ditegakkan dengan baik dan benar di Indonesia. Yang ketiga, hal yang mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia. Pembentukan hukum. Berdasarkan hasil observasi saya mengenai pembentukan hukum yang ada di Indonesia, saya dapat melihat dari hukum yang ada di saat ini. Pembentukan hukum sendiri sudah pasti memuat sesuatu yang adil dan bijaksana, serta sesuai dengan materi muatan berdasarkan asas yang ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan hukum di Indonesia mengambil keputusan di mana orang-orang yang bersalah akan dijatuhi hukuman berdasarkan bukti-bukti. Dan apabila terjadi penahanan paksa tanpa surat penangkapan yang dikeluarkan badan hukum, maka itu tidaklah sah. Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia memiliki sumber yang jelas dan tertulis di dalam Undang-Undang 1945, serta adanya hukum pidana, perdata, dan sebagainya yang dijelaskan dari buku atau kitab hukum masing-masing. Berdasarkan pengamatan saya, pelaksanaan hukum di Indonesia sudah dilaksanakan dengan sesuai peraturan yang ada, hanya saja penerapannya terkadang hukum terlihat pilih kasih. Masyarakat yang tidak mampu akan dilindas oleh hukum, dan orang-orang yang berkuasa atas hukum terkadang memihak kepada beberapa orang pejabat atau orang-orang petinggi lainnya. Bahkan sering kita dengar mengenai jaksa atau hakim bisa menerima suap dari pelaku tindak pidana. Mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena belum munculnya rasa takut oleh orang-orang untuk melakukan kejahatan tersebut. Mereka menganggap bahwa hukum tidak akan mau mengenai mereka dan hukum yang dijatuhi bisa dikurangi dengan suap. Dalam penegakan hukum di Indonesia seharusnya bertindak untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggarannya atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek atau pelaku kejahatan tersebut. Namun, di dalam penerapan di Indonesia, penegakan hukum belum bisa sepenuhnya bertindak adil, bijaksana, dan demi kepentingan sosial. Hukum Indonesia masih cenderung terlihat seperti runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Ketika semuanya dilihat dari jabatan, maka semua hukum bisa seolah-olah dibeli dengan mudah. Ini merupakan tindakan yang salah. Ketika hukum ditegakkan dengan cara yang salah, maka akan mempengaruhi sebuah negara. Buktinya korupsi di sebuah negara apabila besar akan mempengaruhi ekonomi masyarakat yang ada. Utang negara pun akan menjadi lebih besar dan kerugian berturut-turut datang. Faktor hukumnya sendiri. Faktor hukum sendiri bermakna bahwa hukum itu terkadang hanya mengikat atas suatu hal dan seolah-olah dibatasi dengan undang-undang saja. Padahal dalam penerapan, mungkin penegakan hukum bisa dilihat panduan dari kasus-kasus sebelumnya dan mengambil keputusan berdasarkan bukti dan hati nurani apabila lagi susah. Faktor penegak hukum.
yakni berdasarkan penegak dan pelaksanaan hukum yang terkadang masih sepihak terhadap pihak tidak melaksanakan hukum dengan peraturan dan SOP yang seharusnya dilakukan penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas. Fasilitas atau sarana yang ada juga mempengaruhi hukum dalam tegaknya ketika tahanan bagi oknum korupsi dari pemerintah atau orang-orang penting diberikan fasilitas setara hotel bintang 5, sedangkan masyarakat diberikan sangat menyiksa mereka sehingga rasa jerah hanya dirasakan oleh pihak bawah saja, bahkan bukan dari seluruh pelaku. Faktor masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan dari diberlakukan dan diterapkan hukum sehingga apabila sebuah hukum tidak berjalan dengan baik karena hukum tersebut kurang direalisasikan dan dijelaskan kepada masyarakatnya. Pelajaran mengenai hukum terkadang diterima di lembaga pendidikan sedangkan masyarakat yang tidak bersekolah tidak diberikan panduan hukum yang baik dan benar. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai hukum di Indonesia. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.